Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 12 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.' Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel.' Dan Samuel menjawab, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.' Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Setia pada Panggilan. Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah panggilan, terdapat pihak yang memanggil dan pihak yang dipanggil. Pihak yang memanggil memiliki maksud dan rencana bagi pribadi yang dipanggilnya. Yang diharapkan kepada pribadi yang dipanggil adalah menanggapi dan tampil atas nama si pemanggil atau yang memberi tugas tersebut. Bila ia menanggapi dan tampil atas nama si pemanggil, ia berhak berbicara atas nama si pemanggil dan setia dengan tugas panggilannya. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, dikisahkan bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan dan ia menanggapinya. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini, dikisahkan bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan dan ia menanggapinya. Samuel berkata, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Keterbukaan dari Samuel dalam menanggapi panggilan Tuhan menjadikan Samuel berhak berbicara atas nama Tuhan atau menjadi juru bicara Tuhan. Kepadanya diberikan tugas dan ia mengingat akan tugas yang merupakan rencana Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, ditunjukkan juga kepada kita bagaimana Tuhan Yesus yang memberikan teladan setia pada tugas dan panggilan perutusannya. Tuhan Yesus yang memiliki tugas yang dipercayakan oleh Bapa yang mengutus Dia, yaitu dalam segala hal ikut ambil bagian dalam hidup orang sederhana dan menderita. Ketika Tuhan Yesus telah berkarya, baik dalam mewartakan dan menolong orang-orang yang sakit, menderita dan tersesat, ia digoda dengan keinginan banyak orang yang ingin melihat mujizat-mujizat baru. Tetapi Tuhan Yesus menghindari orang-orang yang hanya mengejar mujizat-mujizat itu. Tuhan Yesus sadar akan tugasnya, yaitu mencari orang-orang yang hilang dan tersingkir. Kesadaran tersebut terjadi karena ia selalu membangun relasi dan menimba kekuatan dari Bapa yang telah mengutusnya. Dalam jalan panggilan hidup kita, tidak jarang kita pun berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang menggoda, agar kita tidak setia pada janji dan tugas panggilan kita. Kadang godaan-godaan itu terlihat menarik dan bahkan tampil dalam bentuk tantangan yang terlihat baik untuk kita maupun orang-orang yang membutuhkan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mawas diri dengan cara selalu mendekatkan diri dengan Tuhan yang telah memanggil dan memberikan tugas itu kepada kita. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Hidupnya dihabiskan dengan melaksanakan perintah Sang Bapa lewat karya-karya kasih, mujizat penyembuhan, dan pengajaran-pengajaran tentang kabar sukacita kerajaan Allah.
Tuhan Yesus adalah teladan nyata, yaitu pribadi yang menyerahkan diri secara total kepada kuasa Allah. Hidup dan karya Tuhan Yesus mencerminkan kasih Allah bagi dunia. Kita memang tidak dituntut untuk membuat mujizat dan pengajaran-pengajaran seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Cara hidup kitalah yang dapat menjadi bukti nyata kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Dengan cara hidup yang baik dan benar, sesuai nasihat Injil, niscaya hidup kita bernilai dan kesempatan kita untuk memperoleh kebahagiaan kekal semakin terbuka lebar. Semoga kita tetap setia pada tugas dan panggilan kita dengan melihat Tuhan Yesus sebagai teladannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon, semoga kami mampu mewartakan sabda Putra-Mu bagi orang-orang yang kesepian sambil mendambakan kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.